Ya, silakan Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Vita Malia Sari Hamzah dengan NIM A2230005 akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Rumah Adat Tradisional Tolaki Komali di Desa Wulasi, Kecamatan Wulasi, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, oleh dosen Pak Muhammad Zakaria Umar, jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, tahun 2024. Next, Pak. Baik, faktor-faktor non-fisik. Yang pertama, sejarah. 2, geografi. 3, geologi. 4, iklim. 5, religi. 6, sosial. 7, politik dan pemerintahan. 8, ekonomi. Next, Pak. 1. Sejarah. Rumah Komali merupakan rumah adat suku Tolaki yang merupakan suku terbesar di Sulawesi Tenggara selain suku Buton dan suku Muna. Next, Pak. 2. Geografi. Konawe Selatan bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Konawe Kepulauan. Di bagian selatan berbatasan dengan Selat Buton. Di bagian timur berbatasan dengan Laut Banda. Dan di bagian barat, Konawe Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bombana. Next, Pak. 3. Geologi. Wilayah Kabupaten Konawe Selatan mempunyai tanah yang subur dan berbatu-batu atau tandus di beberapa daerah. Selanjutnya, next, Pak. Iklim tropis lembab. Di Konawe Selatan memiliki 2 iklim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Next, Pak. 5. Religi. Masyarakat di Konawe Selatan mayoritasnya menganut agama Islam. Next, Pak. 6. Sosial. Golongan Anaka, golongan Toono Moluo, golongan Toono Dadio. Golongan Anakia adalah golongan tertinggi, sedangkan golongan Toono Moluo adalah golongan pemimpin, dan golongan Toono Dadio adalah masyarakat umum atau masyarakat biasa. Next, Pak. 7. Politik dan pemerintahan. Sistem politik dan pemerintahan di Konawe Selatan pada saat itu adalah kerajaan. Next, Pak. 8. Ekonomi. Mata pencaharian masyarakat Tolaki zaman dulu adalah bertani dan berkebun. Next, Pak. Faktor-faktor fisik. 1. Lokasi dan tapak. 2. Denah. 3. Potongan. 4. Tampak. 5. Elemen terbaik. 6. Tokoh arsitektur. 7. Contoh bangunan yang mewakili. 8. Aplikasi kekinian yang relevan. Next, Pak. 1. Lokasi dan tapak. Next, Pak. Untuk rumah adat Komali sendiri berada di Desa Lalembu, Kecamatan Laya, Kabupaten Konawe Selatan. Next, Pak. Lokasi rumah adat Komali terletak di Desa Lalembu, Kecamatan Laya, Kabupaten Konawe Selatan. Next, Pak. 2. Denah. A. Ruang Botono. Ruang Botono adalah ruang tidur Mokole. B. Ruang Tinumba Ihana. Ruang Tinumba Ihana adalah ruang tidur pria, sedangkan C. Ruang Tinumba Moeri.
Ruang Tinumba Moeri digunakan sebagai ruang tidur untuk perempuan. D. Ruang Tinumba Ibunggu. Ruang Tinumba Ibunggu digunakan sebagai tempat untuk makan. Sedangkan ruang Tinumba Irai. Ruang Tinumba Irai sendiri adalah ruang tamu atau teras. F. Ruang tidur Mokole. Ruang tidur Mokole terletak di belakang ruang Botono sebagai ruang untuk tidur. Selanjutnya, Pak. 3. Potongan. Rumah adat Komali terdiri atas beberapa tiang, yang dimana terdapat 9 tiang utama. Berikut seperti di gambar. Di gambar tersebut adalah potongan posisi loteng. Di loteng tersebut dipergunakan sebagai ruang untuk tidur wanita dan ruang untuk menyimpan barang-barang berharga atau barang-barang pusaka. Di loteng tersebut tidak sepenuhnya memenuhi lantai 1, akan tetapi dari tiang D sampai ke tiang G. Selanjutnya, Pak. Detail-detail. Next, Pak. Berikut seperti pada gambar berikut ini adalah tiang pada rumah adat Komali. Rumah adat Komali tidak dibangun menggunakan fondasi, tetapi menggunakan tiang. Tiang-tiang tersebut dibakar kemudian ditanam sedalam 1 hasta di atas permukaan tanah. Kemudian dibungkus oleh ijuk dan diikat oleh rotan. Selanjutnya, Pak. Konfigurasi 9 tiang utama sebagai simbol Siwo Lembatoho. Berikut adalah gambar tiang pada rumah adat Komali. Rumah adat Komali terdiri atas beberapa tiang dan terdapat 9 tiang utama yang diberi simbol Siwo Lembatoho. Siwo Lembatoho sendiri adalah 8 penjuru mata angin. Di antara tiang-tiang ini terdapat 1 tiang utama yang diberi nama tiang Petumbu. Selanjutnya, Pak. Bentuk dinding dan posisi Siwo Lembatoho pada rumah adat. Bentuk dinding dan posisi Siwo Lembatoho pada rumah adat terletak di tengah-tengah bangunan. Selanjutnya, Pak. Posisi membuka pintu. Penghuni rumah membuka pintu menggunakan tangan kiri sehingga tamu dapat masuk dengan leluasa. Selanjutnya, Pak. Posisi perletakan tangga pada Tinumba Irai. Tinumba Irai seperti yang saya jelaskan tadi adalah ruang yang digunakan sebagai teras. Posisi perletakan tangga berada di depan dan di tengah-tengah bangunan yang menghubungkan antara dapur dan ruang induk. Next, Pak. Posisi dapur terhadap rumah induk. Dapur terletak terpisah dari bangunan utama yang dihubungkan oleh selasar. Terdapat sarika yang menjadi penghubung antara dapur dan ruang dan induk rumah. Selanjutnya, Pak. Tampak. Berikut seperti pada gambar ini adalah tampak depan rumah adat Komali. Selanjutnya, Pak. Tampak depannya kenapa? Dijelaskan kenapa? Tampak depan rumah adat Komali berbentuk panggung dan terdapat ukiran seperti kepala banteng di atas atap rumah adat Komali yang disebut Tanung Giniku. Next, Pak. Berikut adalah tampak samping rumah adat Komali.
terlihat dapur dan bangunan utama nampak terpisah, namun disatukan oleh lantai yang berada di tengah-tengah bangunan. Terlihat juga bentuk atap yang nampak melengkung pada bangunan utama. Selanjutnya, Pak. 13 teknik ikat yang digunakan dalam pembuatan rumah adat Komali. Next, Pak. Yang pertama ada teknik ikatan palang Peusu Temomo. Teknik ikat Peusu Temomo digunakan pada tiang depan. Selanjutnya, Pak. Teknik ikat Peusu Kinalase. Peusu Kinalase digunakan pada tusa-tusa atau tiang dan rini atau dinding. Next, Pak. Teknik ikat Peusu Pinewaa. Peusu Pinewaa digunakan untuk mengikat tangga atau lausa. Next, Pak. Teknik ikat Peusu Pinepuhe. Peusu Pinepuhe digunakan untuk mengikat tiang raja dengan cara membuat sampul silang. Next, Pak. Teknik ikat Peusu Niranggia. Ikatan ini hampir sama dengan ikatan Pinalase, namun teknik ini diikat dengan arah berlawanan, sehingga melekat pada bentuk kayu yang bulat. Next, Pak. Teknik ikat Peusu Tundo Ndowaya. Peusu Tundo Ndowaya digunakan untuk menjahit dan menghubungkan atap daun sagu. Next, Pak. Teknik ikat Peusu Kinalili. Peusu Kinalili digunakan untuk mengikat konstruksi rangka kuda-kuda dan menyambungkan kasau atap daun sagu dan kasau. Next, Pak. Teknik ikat Peusu Pinekalo. Peusu Pinekalo digunakan pada siku angin atau siku bara dan tusa-tusa. Siku bara adalah penopang dinding dan diameter tali rotan yang digunakan sekitar 1,5 cm. Next, Pak. Teknik silang ikatan bergerak Peusu Pinepuhu. Peusu Pinepuhu digunakan sebagai pengikat tiang raja. Next, Pak. Teknik ikat Peusu Mbekale. Peusu Mbekale digunakan pada konstruksi tiang tengah bangunan, seperti dinding atau rini. Tali dililitkan satu arah pada tiang-tiang kecil, rumah, atau tusa-tusa. Next, Pak. Teknik ikat Peusu Sinemba. Peusu Sinemba digunakan pada lantai atau horo. Next, Pak. Teknik ikat Metai Sinemba. Tali rotan diikat pada balok lantai dan diikatkan pada sisi kanan balok. Tali rotan ditarik ke arah kiri sehingga terlihat diagonal. Next, Pak. Teknik ikat Peusu Sinemba Asohoro. Tali rotan diikat pada balok di bawah lantai dan diikatkan pada sisi kanan balok. Next, Pak. Lima, elemen terbaik. Tanduk kerbau atau tanung giniku terdapat di rumah Komali. Tanduk kerbau diberi makna sebagai simbol kemakmuran masyarakat Tolaki. Tanduk tersebut berada di atap bagian depan rumah adat Komali. Next, Pak. Selanjutnya, elemen terbaik rumah adat Komali yaitu adalah atap rumah Komali yang berbentuk perisai dan bagian bubungan melengkung. Next, Pak.
6. Tokoh arsitek. Tokoh arsitek rumah adat Komali yaitu Mbu Owai. Next, Pak. Bu Owa itu apa? Dijelaskan toh. Mbu Owai itu yang menciptakan rumah adat Komali, Pak. Iya, dijelaskan apa? Bu Owa itu apa? Apakah dia pemimpin upacara adat atau apa? Sesuai di buku yang hijau itu loh, yang Bapak kirimkan. Nggak dibaca ya? Dibaca, Pak. Tapi kalau bagian situ saya lupa-lupa, Pak. Yang Bu Owa itu apa? Pemimpin upacara adat ya, kalau nggak salah. Iya, Pak. Pemimpin upacara adat semacamnya, Pak. Yang memimpin acara adat. 7. Contoh bangunan yang mewakili. Next, Pak. Berikut adalah rumah adat Waliwangko. Rumah adat Waliwangko terlihat mirip dengan rumah adat Komali, yaitu dari strukturnya yang berbentuk panggung dan atapnya yang hampir mirip dengan rumah adat Komali. Lanjutnya, Pak. Ini rumah adat dari mana ini? Dari Sulawesi Selatan, Pak. Yang betul. Iya, Pak. Kalau tidak salah saya dapat dari PIN itu, Pak. 8. Aplikasi kekinian yang relevan. Seperti pada gambar yang terletak di bagian kiri adalah rumah adat Komali dan di bagian kanan adalah kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari. Bisa dilihat pada struktur bangunan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari. Jika dilihat pada bangunannya berbentuk seperti hampir sama seperti rumah adat Komali, berbentuk panggung dan atapnya yang hampir sama dengan rumah adat Komali, yaitu melengkung ya, Pak, sedikit melengkung begitu. Seperti membentuk perisai, Pak. Selanjutnya, Pak. Berikut adalah kantor Wali Kota Kendari. Jika dilihat pada bagian atas ya, pada bagian lantai kedua, pada bagian kedua itu atapnya hampir mirip juga dengan rumah adat Komali yang membentuk seperti melengkung. Gitu, Pak. Next, Pak. Berikut adalah MTQ di Kota Kendari. Jika dilihat pada sisi kanan bangunan MTQ Kota Kendari, atapnya juga sama dengan rumah adat Komali, yaitu melengkung. Next, Pak. Berikut adalah daftar pustaka dari hasil penelitian saya. Next, Pak. Terima kasih. Diralat ya, bukan penelitian dari tugas saya. Kamu tidak meneliti. Ya, Pak. Ya, Pak. Diralat ya, ini dari mana ini? Ini Itu dari kalau Minahasa, tidak salah, iya, Pak. bukan dari Makassar. Ya, Ya, Pak. seharusnya di Ya, sini, Pak. seharusnya di sini adalah rumah
tradisional dari Kendari, ya, bukan dari Iya Pak, Minahasa iya kau Pak, ambil, ya. Rumah selain iya rumah Pak. Komali, rumah apa lagi yang dari Kendari, yang Oh etnis iya Pak. Tolaki, ya. Ini salah ini ya, bukan begitu yang Bapak Berarti maksud. bisa rumah Malige Pak, yang Di kalau dari Kendari, Kendari Pak. di Kendari, di Kendari. Rumah Maligi itu di Di Buton. Kendari, di Kendari, di Kendari. Iya Pak, Rumah Maligi itu di Buton. iya Pak. Terus terus Bapak mau tanya apa itu Siwo Siwo Lem Lembatohu, Siwo Siwo Lembat Lembatohu Pak. Siwo Lembato itu apa? Tadi penjelasan tak? Siwo Lembatohu itu 8 penjuru mata angin Pak. 8 penjuru mata angin. Dari, iya Pak, iya Pak. Yang Terus terletak di tengah-tengah bangunan Pak. terus informasi apa lagi yang kamu baca di artikel itu terkait Siwo Lembato selain itu? Selain itu ya rumah adat Komali terdiri dari beberapa tiang, di mana rumah adat Komali tidak seperti rumah adat yang lainnya, Pak. Karena tidak menggunakan pondasi, Pak. Enggak, maksudnya terkait yang hal-hal yang non fisik selain Siwo Oh, Lembato yang non tadi. fisik, Ya, apa kepercayaannya nenek nenek moyangnya? yang Ada nggak? tidak, Pak. Hah? Ini konfigurasi simbol apa nih? Si Wolem Batohu, Pak. Ya apa itu maksudnya? 8 penjuru mata angin, Pak. Yang Delapan. diambil dari 9 tiang utama yang diberi simbol si Wolem Batohu. Oh. Yang Iya, petumbu itu Pak. apa? Petumbu itu salah satu tiang utama, Pak, yang terletak di tengah-tengah tiang itu, Pak. Dari Oh. 9 tiang. Iya, Pak. Ada nggak maknanya itu? Makna Yang tiangnya, Pak. kamu baca? Enggak, karena di sini kayaknya kurang tepat kalau kamu nyebut Islam kali ya. Oh iya, Pak. Di sini mungkin apa ya? Aduh. Di sini mungkin kamu bisa tulis di di era itu mempunyai kepercayaan gitu ya, di era itu ya, bukan sekarang, Iya, Pak. Iya, Pak. kepercayaan animisme gitu ya. Oh iya, Pak. Karena karena mempercayai mata angin itu kan mempercayai alam semesta itu, maksudnya kayak gitu. Mungkin begitu. Nggak tahu Iya, ya Pak. nanti Iya, diralat Pak. kalau Bapak salah, Iya, ya. Pak. Nanti Bapak Iya, diralat Pak. kalau salah. Kayaknya ini jawabannya kalau menurut Bapak, ya. Oke. Iya, Pak. Terus tadi ini Iya, Pak. diganti ya nanti ya. Iya, Pak. Bisa kamu tulis di sini rumah apa Laika atau rumah dari suku etnis Mekongga, ya. Oh iya, Pak. Bisa rumah adat Mekong nggak, Pak? Iya. Kok Sebenarnya iya? saya mau pasang itu, Pak. Tapi kenapa? Tapi karena saya tertarik sama yang rumah adat yang dari Minahasa itu, jadi saya pasang yang itu saja, Pak. Kamu udah dengar penjelasan dari Bapak kemarin. Terus sekarang Bapak mau tanya, Iya, Pak. ciri-ciri denah, ciri-ciri Dan yang rumah denah, adat kembali, Pak. ya rumah Komali apa? Ciri-cirinya satu. Satu atapnya yang, Ini denah, denahnya, denah, bukan bukan oh, denahnya, Pak. tidak berbicara atap di sini, denah. Denahnya. Denahnya terdiri dari 6 ruangan, Pak. Ada terdapat 6 ruangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, oke, apalagi? Iya, Pak. Yang kedua, bentuk denahnya gimana? Bentuk denahnya persegi, Pak. Persegi apa? Persegi 4, Pak. Persegi empat, persegi Iya, Pak. panjang. Arahnya Iya, apa ini? Pak. Arahnya, arah orientasi denahnya dapat nggak? Apakah barat timur, utara selatan, dapat nggak?
Tidak, Pak. Terus apa lagi ciri-ciri denahnya? Ciri-ciri denahnya terpisah, Pak, dari dapur Ya, ke ruang utama dapurnya bangunan. terlepas dari bangunan utama, apalagi? Iya, Pak. Apalagi? Terdapat 2 tangga, Pak, Terdapat dua yang terletak tangga. di iya, Pak. Ini depannya mana? Depannya mana nih, Dena? Terasnya, ada nggak? Tidak ada, Pak. Eh, kalau kita masuk lewat mana? Maksudnya Bapak? D atau Oh, E? oh, kalau di Tinumbai yang ruang tamunya, Pak, itu bagian E itu di situ seharusnya ada tangga, Pak. Jadi seharusnya ada tangga. Jadi kita masuk lewat E. Iya, Pak. Oh ya. Apalagi ciri-cirinya? Tiangnya ada berapa ini? Di Dene ada berapa tiang? Jumlah tiang jumlah tiang keseluruhan 40, Pak. 8 kali 5, 40. Oke. Ada lagi? Tidak ada, Pak. Oke, pertanyaan penutup. Apa kesanmu mempelajari mata kuliah ini? Kesan saya menyadari bahwa mata kuliah arsitektur Nusantara ini sangat penting bagi kita karena arsitektur Nusantara ini adalah arsitektur dari Indonesia, Pak, yang membahas tentang budaya-budaya di Indonesia, yang dimana rumah-rumah adat ini juga termasuk ke dalam arsitektur Nusantara yang harus kita kembangkan. Gitu, Pak. Jadi saya menyadari bahwa arsitektur Nusantara ini sangat penting untuk dipelajari. Dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak karena telah memperkenalkan arsitektur Nusantara kepada saya dan teman-teman saya. Ya oke ya, bagus. Ya, Pak. Kalau dari Bapak, eh, tugasmu ini, eh, kalau dari Bapak tugasmu ini bagus sekali ya, Ya, Pak. Makasih, Pak. sistematis, terstruktur dengan baik, ya. Saya Ya, melihat Pak. juga kamu orangnya serius, ya, tekun, Ya, ya ya, sehingga Pak. tugasmu ini bagus sekali, ya. Ya meskipun Ya, tadi Pak. ada Makasih, Pak. beberapa yang keliru, eh, tapi itu semua nanti bisa diperbaiki. Tapi ini Bapak senang sekali lihat tugasmu bagus, sehingga nanti Bapak bisa arsipkan, terus menjadi referensi buat teman-temanmu juga. Ya, Ya, baik, Pak. ke Ya, Pak. depannya Bapak ingin kamu lebih giat lagi belajar, konsistensi tepat waktu, kamu harus konsisten tepat waktu, rajin membaca, eh, banyak Ya, Pak. melihat literatur, sehingga kamu bisa menjadi arsitek yang handal. Amin. Makasih, Pak. Oke ya. Terus juga Bapak mau tambahkan, ke depannya kalau bisa dalam setiap tugas kamu perancangan, kamu bisa mengadaptasi arsitektur lokalmu untuk dikinikan. Insya Allah, Pak. Oke ya. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Vita. Tugasmu bagus Ya, sekali. Pak. Bapak nanti kasih nilai yang sangat tinggi. Oke. Makasih, Pak. Ya, Ya, Pak. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.